Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, gua sedang bersama teman gua yang udah gua kenal cukup lama. Namanya Bro Rizky. Lo gimana nih kabarnya sekarang? Sehat bro. Setelah gua baik. Eh, setelah baru lulus ya, baru lulus dari sekolah. Jadi Bro Rizky ini baru lulus dari SMK. Ini fun fact-nya, motor ini adalah motor yang mungkin pertama kalinya lo punya sport fairing atau sebelumnya? First sports fairing. Oke, jadi alasannya kenapa nih? Bahkan untuk first sport fairing lo pilih Ninja, Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2015. Kira-kira alasan spesifiknya apa nih dibandingkan, karena kan kalau kita melihat ya 2022 dengan harga segitu itu kita bisa dapat baru banyak banget men. Lo bisa dapat Saber baru, R15, bahkan yang masih bekas-bekas tahun muda juga masih banyak banget. Ini kenapa kira-kira lo pilihnya justru jatuh hatinya ke si Ninja Fi ini nih yang umurnya ya udah lumayan juga kayak gitu. Jadi sebelumnya kenapa gue lagi milih Ninja ini? Karena yang paling utama adalah ini motor memang impian semua part keluarga gue, termasuk gue sendiri. Ya jadi emang ini motor impian gue dari TK. Bahkan yang dari TK lo bukan. Emang gue TK anak motor banget. Gue dari TK udah anak motor banget. Gila. Kawasaki Honda parah gue. Jadi emang ini impian dari TK, dari kecil lah gue pengen buat punya motor Ninja ya, sampai akhirnya pada SMA gue kelas 2 lah, mau kelas 3. Itu alhamdulillah beli motor ini. Ya, dan intinya kenapa gue milih ini karena impian dari semua anggota keluarga gue. Sorry gue potong. Tapi kan lu berarti tadi bilang lo punya mimpi dari TK nih. Iya. Tapi motornya apakah masih sama bentukannya? Apa udah facelift atau gimana? Sama, ini juga. Oh ini juga. Bahkan yang sebelumnya yang masih karbu tuh. Yang masih lampunya bulat di depan. Oh iya, yang lampu dia cuma ini. satu. Ya, ini. Soalnya juga sebelumnya gua ada Ninja RR kalau nggak salah yang masih 2 tak. Lu pernah sempat punya 2 tak itu? Tapi belum pernah nyoba pakai. Belum nyoba pakai karena belum nyampe waktu itu. Iya. masih kecil. Iya. Nah, gua milih ke sini karena juga suaranya juga enak. Kalau boleh tahu 2 tak ini punya siapa nih waktu itu? Dulu punya kakak gua. Oh, kakak lu justru pakai 2 tak. Kakak gua justru dulu beli 2 tak. Oh gila gitu. Di pantesan ya, kakaknya aja udah pakai 2 tak di zamannya, itu udah pasti itu udah motor terkeren yang mungkin pada zaman itu. Kayak udah motornya fuckboy banget lah kayak gitu. Iya, benar. Jadi mungkin dia terinspirasi juga dari kakaknya nih. Jadi fuckboy. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan yang dimana harusnya semua owner motor itu tahu tentang spesifikasi dari motornya itu sendiri. Ini motor lumayan berumur berarti ya. Iya. Tapi kira-kira menurut lo spesifikasi yang paling bener-bener lo kayak wah ini motor gue banget nih kayak gitu. Kira-kira apa nih spesifikasi yang bisa ngedukung lo buat kayak ini motor gue banget gitu. Yang paling utama spesifikasinya itu terlihat dari badan gue. Badan gue cukup besar. Oh, lebar. Jadi kalau seumpama badan kayak gue naiknya Satria FU kan rada kurang cocok. Kayak jadi beruang sirkus. Iya, jadi beruang sirkus gitu kan. Iya, makanya yang gue pilih ini, dan ditambah spesifikasi yang paling utama gue pilih ini adalah di fairing yang cukup gambut ini. Oh, jadi justru fairing yang lain. Oke. Karena emang pada tahun 2022 itu memang lagi banyaknya motor tuh yang ngeluarin ramping-ramping. Musimnya ramping-ramping people. Contohnya kayak mungkin M25 kan lebih ramping, fairing depannya dia lebih ramping. Betul. Dibanding Ninja. Iya, M25 tuh termasuk yang cukup enteng di kelasnya juga. Iya, di kelas 250 emang paling enteng kan 25. Dan paling banyak bekasnya juga. Betul. Gua nggak tahu kenapa itu sampai sekarang. Oke, jadi berarti kurang lebih kelebihan yang paling menonjol dari motor ini menurut Bro Rizky ini adalah bodinya atau fairingnya itu yang cukup gambut. Tapi kira-kira mungkin kita langsung ini aja kali ya ke perubahannya ini gue pengen tahu nih ini cat atau stiker ini kira-kira nih, karena ini biasanya gue temuin kalau zaman sekarang ya itu jarang banget yang mau bikin cat kayak gini. Gitu. Bayarnya juga livery mungkin ya, stiker biasanya. Jadi kalau ini udah bukan semua yang ada di sini itu sebenarnya udah nggak original ya. Oh, udah dicat ulang ya. Ini airbrush paint. Okay. Jadi ini kita di airbrush
dicat airbrush dengan motif yang sudah seperti ini. Ini karbon asli atau forged nih? Oh, ini stiker mungkin ya. Oh, kayaknya stiker ya. Nah, kalau dari yang sebelumnya mungkin ini karbon WTP mungkin kali ya. Oke. Yang dicelup-celup itu ya. Oke. WTP itu. Karena lumayan juga nih kalau karbon semua kayaknya Ya, bisa 50 juta Bapak ngambilnya. Jadi fun fact ya teman-teman. Biasanya itu kan kalau misalnya teman-teman sering lihat di jalanan itu motor-motor yang punya fairing yang cukup detail itu biasanya adalah stiker. Iya, Stiker. Jarang banget orang yang mau repaint itu mau banyak detail-detail. Kalau teman-teman lihat, ini nanti bakal ditayangin juga. Jadi setiap garis-garisnya ini dia punya kayak semacam gradient. Iya. Dan gradient ini sangat sulit sekali didapatkan dalam sekali semprot. Iya, benar. Ya mungkin kalau ahli teman-teman bisa komen sendiri, tapi kalau semisal buat saya sendiri itu jarang banget bengkel, apalagi bengkel komersil yang banyak nerima motor itu mau ngurusin kayak gini itu jarang banget. Umumnya Dan polos aja. bahkan sampai logo Deadpool ini kayaknya temanya memang Deadpool. Iya, Ini sebelumnya Deadpool benar-benar. Ya jadi logo Deadpoolnya aja ini benar-benar detail bahkan sampai samping-sampingnya. Itu mungkin pemilik sebelumnya juga cukup berdedikasi full sama motor ini sih kayak gitu. Oke, ini kayaknya dari kalau kita lihat ya ini motor gede banget. Bensinnya gue kan tahu. Ini bensin berapa liter nih kalau lu fullin dari 0 nih berapa liter? Kalau total tangkinya sepengalaman gue ini 14 liter lebih. Nah, ini dapat 14 liter. 1 galon ya. 1 galon ya. Ambil 1 galon teman-teman. Ya, ini rata-rata motor-motor 250 cc itu 14 liter ya umpamanya. 14 liter ya. 14 liter dan gua biasa memakai BBM dari Shell RON 98. Oh berarti Nitro Plus. Oh Nitro Plus. Paling banget atasnya. gua minim V-Power. Oke. Itu berarti tergantung financial. Ya betul. Oke. Kalau awal bulan gua Nitro Plus, mendekati akhir bisa super mungkin. atau mungkin Bahkan pas super. lagi naik, Oke. gitu kan. Tapi memang sebenarnya ya RON berapapun masuk asal nggak RON 90 aja sih. Oke. Minimnya 90. Untuk bensin, Ya. bensin aja. Sebulan lo habisin ini berapa? Kalau misalkan gua pakai mungkin daily kali ya. Oke. Mungkin daily gua bisa habis ini sekali jalan itu gua cap 50.000. 50.000. Berapa? Oh iya, konsumsi bahan bakar ini berapa? kalau nggak salah itu dia di 20 atau 30 km per liter gitu kalau nggak salah gue baca. 1:30. Betul. Untuk jarak jauh atau jarak dekat? Itu untuk jarak dekat sih lumayan. Jarak dekat 1:30 teman-teman. Biasanya kalau kita lihat motor-motor sekarang tuh 1:50. Iya 50. Ya kan? Itu pun untuk jarak dekat. Betul. Kalau untuk jarak jauh biasanya lebih banyak lagi. Nah, berarti sekitar habis berapa tadi? Ya, untuk bensinnya aja kira-kira. 200 until 300. 200 sampai 300 untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu tuh teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen punya Ninja pikirin juga itu ya. Ya. Karena biasanya kalau misalnya gue pribadi di motor gue tuh biasanya 50 sampai 100.000 paling. Udah full tank lah ya. Udah full tank. Ya jadi tapi disclaimer ya, itu gua kalau misalkan pakai daily, tapi kebetulan motor ini kan cuman koleksi doang. Jadi gua Oh, lu mungkin- pakai biasanya ya. harian ada Matic lagi ya. Ya, Nggak mungkin lu pakai ini. Nggak mungkin. Pinggang lu apa kabar deh? Orang kaya ya ada sih mungkin ya, cuman seorang-orang kayaknya tetap kayak pakai Matic gak sih buat Iya, dia? untuk zaman sekarang ya. Untuk Kalau zaman zaman sekarang. dulu mungkin kita masih percaya karena Iya. motor Matic boros banget. Betul. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya orang tuh bakal prefer udah Matic. Scoopy. Scoopy Mio gitu Udah. ya. Ada yang lain. Orabit ora sweet. Nah, Orabit ora sweet. itu dia. Oke, jadi ini kan berarti tadi dari bensin itu sekitar 300.000. Iya. 200 sampai 300.000. Buat perawatan. Nah, Hmm. perawatan ini buat bulanannya kira-kira apa aja? Sebenarnya kalau gua sih nggak ada yang sampai kompleks banget ya, karena memang yang paling jadi kembali lagi kalau untuk perawatan gue yang nggak gimana banget sih bro, karena maksud gue ini motor juga jarang gue pakai ya kan, jarang gue pakai dan memang koleksi doang, paling lebih ke arah oli aja sih. Oli Oh, juga gue nggak oli. tiap bulan sih. Oke. Berarti 2 atau 3 bulan sekali Ya. biasanya kalau oli kan mau jalan mau enggak harus tetap diganti. Oli mah harus. Ingat ya, oli wajib ganti. Dan oli gue pakai yang full sintetik dari Kawasaki.
Berapa tuh kira-kira kisaran? Terakhir gue beli itu 75 seliternya. Oke. Dan gue pakai ini di 2 2 liter ya, berarti sekitar 150.000 ya. Itu udah sama biaya pasang? Biaya ganti? Ya. Oh, jadi di Kawasaki itu tidak menyertakan biaya? Setahu gue enggak. Oh, tapi biasanya kalau gue lebih prefer ganti sendiri. Karena apa? Karena oli bekasnya bisa gue pakai lagi. Pakai mungkin buat pelumas apapun itu gitu ya, kayak gitu. Dia emang anaknya cinta banget. By the way, buat teman-teman yang belum tahu, motor fairing, sport fairing itu biasanya punya keterbatasan dalam manuver. Jadi manuveringnya kalau misalnya teman-teman biasa bawa Matic itu bisa full, ya, bisa full belok. Hampir semua ya, hampir semua sport fairing itu nggak bisa belok sespontan itu. Ya, spontan uhu itu nggak bisa. Perlu adanya space lebih. Iya, atau mungkin bahkan kita harus mundur lagi buat putar balik. Biasanya kayak gitu. Oke. Kalau motor ini apa kelebihannya dulu deh, kita kelebihan dari mesin ini apa? Takikannya 1 sampai 100 4 titik. Kayak Tesla. Iya. Tesla naik ini gue Bugatti ya. Kalau ini sih kelebihannya ya tarikannya oke lah, badak sih menurut gue dengan tarikannya badak. Dengan ya maksud gue belum pernah nyoba moge ya, maksud gue dari yang motor masih udah masuk moge loh sekarang. C1. Iya sih. C1. Cuman disclaimer ya, gue sebelumnya belum punya kan. punya moge nih ya kan. Jadi kayak C1 kayak gue dari yang Suprapit, lu tau Suprapit kan? Ya, yang kalau dimasukin gigi 1 di gas itu masih nggak mental. Kalau ini langsung ngebet gitu. Iya. Kaget makanya karena berdua. Ya tenaganya beda jauh men. Ya. 125 sama 250. Sebenarnya ini oke banget sih menurut gue dari tenaga. Cuman minusnya. Oke. Kakiku mateng. Panas. Ya itu penyakit bawaan hampir semua sport fairing yang gitu. Di atas 250 ya. Itu pasti kaki lo itu udah pegel panas. Itu udah pasti. Jadi biarpun terlihat keren gak enak. Makanya enaknya mesinnya ya kalau lurus doang. Jalanan lurus. Kalau lu macet terus lu belok-belok itu tetap nggak enak. Tetap nggak enak. Udah panas ya kan. Tapi kalau nanjak nih mesinnya aman nggak? Pernah ngebawa nanjak seberapa nih kira-kira? Pernah sih, gue paling nggak ini banget ya, nggak kayak sampai puncak banget. Tapi kalau masih nanjak nih masih oke lah. Buat nanjak tuh masih oke banget. Masih oke. Handlingnya juga kalau buat kayak waktu itu gue jalanan batu-batu masih lumayan oke lah. Dengan yang handling yang berat, jadi lu nggak gampang ini loh, nggak gampang oleng. Nggak gampang oleng. Walaupun bisa aja mundur ya. Betul. Karena biarpun kopling di tanjakan itu penting banget yang namanya momentum. Betul. Momentum itu penting banget. Kalau misal kita salah tarik gas, lepas kopling, wah mundur kita. Pertanyaan gue simpel. Biasanya orang punya motor sport fairing pernah mengalami jatuh goblok. Oh yes I do. Ini buat teman-teman yang belum tahu. Sekeren-kerennya orang naik sport itu pasti dia pernah mengalami nggak ada angin, nggak ada hujan, brek betul jatuh. Itu pasti sekali paling tidak ketika dia punya motor itu dia mengalaminya. Dan menurut gua harus ngalamin. Harus ngalamin. Kalau belum pernah ngalamin ya, lu bukan user banget. Pasti kaget banget biasanya. Karena kayak lu mikir anjir motor gua jatuh gitu. Dan jatuhnya tuh bukan kayak kalau teman-teman lihat crash yang gimana ngebut-ngebutin, enggak, kita lagi diem. Itu sering banget. Kadang misalkan pengen belok, muter balik, plek. Itu gua 2 kali pernah. Itu sebodoh itu. Itu berapa kali lo pernah jatuh kayak gitu? 2 kali sih kalau. Totalnya 2 kali. 2 kali. Posisinya lu lagi mau ngapain? Selalu dengan belok. Beloknya puter balik. Puter balik. Selalu puter balik. Iya, kalau puter balik tuh ini. Dan lu tahu semua buat banguninnya itu susah banget. Gua nggak tahu kenapa ya. Sport fairingnya itu kan beragam beratnya. Tapi tetap aja lu mau bilang enteng ini lebih enteng kagak mungkin tetap aja 250 nih ngebangunin sendiri tuh ya minimal tato nyampe rumah kok tangguh sebelah. Beda ngebangunin ini sama lu ngebangunin Scoopy yang jatuh. Tangan satu juga lu kuat. Ini gue kayaknya ya mereka itu memang merancang motor ini lebih berat ketika mereka sedang di bawah. Bahasanya tuh G-force. G-force. Iya. Jadi ini kalau lo lihat ya, ini tuh berat body itu berat keseluruhan motor itu
tumpunya sama sebelah sini nih. Iya. Sebelah sini. Karena itu tentunya buat ngejar aerodinamis. Iya, betul. Buat ngejar aerodinamis, buat ngejar speed yang lebih tinggi lagi. Nah, makanya ketika motor itu jatuh dengan berat berapapun, karena G-force-nya dia fokusnya di sini, kan pasti kita kalau ngangkat tuh dari sini nih, Ya. set gitu kan. Nah itu kalau menurut gue pribadi ya, itu bisa jadi disebabkan oleh G-force itu tadi yang memang dirancang untuk di sini. Jadi pas jatuh kita mau bangunin, Sini, wah itu ya. jadi berat banget karena ya kita pertama melawan gravitasi, Iya. melawan berat motor ini Betul. sendiri. Oke. Kenapa spion ini kecil banget? Karena ini namanya spion sirkuit ya. Sebenarnya ini menurut gua pribadi dari pandangan gua ya, di perspektif gua sendiri. Ini spion itu sebelumnya beli karena memang model aja. Oh. Mungkin menurut yang sebelumnya Tapi itu lu bisa fungsiin ini nggak? oh sangat amat Tidak, sangat amat tidak. sangat amat enggak ya. Tidak. Ya makanya ini sebenarnya ini nggak boleh ya, nggak boleh teman-teman ya. Sebenarnya nggak boleh ini makanya. Oke, lanjut. Jadi menurut gua kenapa ini kecil banget karena memang ini namanya spion sirkuit. Oke. Ya, basis spion sirkuit dan ini memang kayak gini bentukannya dan menurut gua kenapa dibeli sama yang sebelumnya karena mungkin pas kali ya dengan apapun itulah gua nggak ngerti tapi yang jelas mungkin dibeli karena memang ini aja pas. Tapi kalau gua sih jujur gua kurang begitu suka ya sama spion ini tapi kenapa tetap gua pasang untuk menghindari pertanyaan spionnya mana? Oh, minimal. Minimal. Tidak Fungsi disilang. tidak ya? Walaupun tetap dapat surat. Betul, at least ada. At Ya kan? least ada. Kita Setidaknya menghormati. sudah diusahakan. Betul. Walaupun memang tidak terpakai. Oke. Terakhir sebelum kita tutup video ini, pembahasan terakhirnya adalah ya yang udah di depan ini. Waduh. Helm. Jadi helm ini bisa dilihat ya, ini helm AGV. Helm AGV ini bisa dibilang kasta tertingginya helm untuk para anak motor. Di kelasnya ya tetap sih paling tinggi ada di Arai. Ya, Arai. Ini kelasnya Shoei, mungkin Nolan, HJC. Ya. Oke. Langsung ke itu. Biasanya kalau orang udah melihat helm mahal gini kita langsung tanya harganya lo ambil berapa? Sebenarnya ini menurut gua AGV dengan tipe terendah sih ya. Oh, tipe Tipe terendah ini. Ini AGV K1 K1. Itu di harga terakhir gua ngambil itu 3 lebih lah. 3 lebih lah. Ini 3 juta something. 3 juta something. Oke. Lupa berapa? Yang jelas 3 juta. Dan ya dengan tipe terendahnya sih K1. Oke. Lo ambil di 3 juta something. Betul. Untuk K1. Betul. Itu berarti dengan helm ini, dengan satu helm ini maksudnya, itu bisa dapat kayak TTT course 3 buah. 3 buah. Oke. Terakhir. Ini di sini gue melihat salah satu fitur Headset. bukan headset. Kalau di motor atau di helm itu namanya intercom. Intercom. Ini lo pakai intercom apa? Ini gua pakai intercom dari Parani yang tipe terbarunya A20. Oke. A20 ini tipe terbarunya. Sebelumnya itu ada Parani M10. Oke. Ini gua pakai yang A20. Ini kisaran 1,5 sampai 1,8 kurang lebih kalau nggak salah. Wah, berarti totalnya aja ini bisa dihitung sendiri ya, 3 something Ya 4/5 lah ya, kurang lebih. hampir 5 juta Ya. bisa dibilang kayak gitu. Dan ini masih ori ya. Kalau ini udah diganti pun ini orinya yang maksudnya yang iridium. Oh, visornya Iya, visornya yang iridium itu oriannya bisa di 15 1. setengah harga helmnya, Titik course lagi. setengah harga helmnya dapat Iya, satu betul. titik course Gua dengan waktu itu cek full sih. spec. Ini berarti helmnya ini hampir bisa dibilang full spec, kecuali biasanya Iya. kalau anak motor tuh ditambah mounting ya. Ini Benjolan. menyusul nih, bentar lagi dia mau pasang mounting juga kayaknya. Gue mountingnya tapi di tengah sini nih. Oke, kenapa? Di tengah. Gak apa-apa sih. Biar bisa ngeliat, biar bisa ngeliat cewek Mont- juga apa? Mounting 360. plus tanduk. Ih, gue mau tahu. Gue mau tahu tapi jangan nih bisa. Kalau bisa jangan. Tanduk kalau enggak sama pakai cover helm yang emo. Itu biar keren. Helm gue. Oke.
Oke, kita nggak boleh ketawa itu. Itu mungkin referensi, Iya, referensi dari teman-teman sekalian. semua. Karena kan lucu banget loh itu tuh kayak gitu tuh. Karena bahkan banyak banget teman-teman kita Iya. itu nganggap itu lucu. Betul. Dan yang biasanya yang kayak gitu permanen, elemen nempel di pala. Jadi ini bukan pakai double daring atau apapun itu, dia nempel. Oke, ini video pertama kita, jadi kita tidak akan mengajak siapapun untuk berkelahi ya. Betul. Dia Yang barusan hanyalah jokes saja ya. jokes. Ya. Jadi emang ada yang kayak gitu. Nggak tahu sih ya. Oke, mungkin cukup sekian videonya karena udah terlalu berbahaya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan berbagai macam konten yang tidak bermanfaat lainnya. Sampai ketemu dan selamat menjalankan aktivitas kembali. See you guys.